Coba kamu renungi ini sebentar. Jika kamu merasa bahwa hidup kamu sepertinya mandek, segala sesuatu tampaknya terasa gelap, kamu merasa tertekan, dan kamu merasa begitu hancur, mungkin ini sudah saatnya bagi kamu untuk berserah diri. Silakan kamu simak video ini sampai habis. Serah diri atau surrender, atau di dalam kehidupan kita sehari-hari lazim kita kenal dengan istilah pasrah gitu ya. Namun saya ingin menyampaikan sebentar bahwa kata pasrah atau berpasrah yang biasanya kita ucapkan sehari-hari, saya merasakan sepertinya itu bukan makna yang benar untuk kata itu, karena biasanya orang menggunakan kata pasrah itu untuk mengandung konotasi negatif seperti putus asa, seperti rasa malas, rasa tidak berdaya, atau rasa takut, ataupun rasa lelah yang sudah sangat-sangat gitu ya. Jadi seolah-olah kata pasrah ini mengandung konotasi negatif. Sesungguhnya pasrah bukanlah seperti itu. Berserah diri yang sesungguhnya adalah suatu fenomena batin atau kondisi batin di mana pada akhirnya kita bisa menjadi lebih lentur atau mengalir dengan kehidupan. Tidak ada lagi penolakan, tidak ada lagi kemarahan di dalam diri kita, namun menerima bahwa hidup itu seperti itu, sebagaimana adanya, berubah-ubah dan penuh dengan ketidakpastian. Namun di sisi lain, berserah diri itu tidak sama atau tidak berarti kita itu menjadi malas, menjadi putus asa, menjadi semakin pahit, menjadi berhenti berharap, berhenti merencanakan sesuatu. Bukan seperti itu. Berserah diri itu justru kita seperti meraih kembali kekuatan kita, meraih kembali iman kita, keterhubungan kita dengan ilahi, bahwa ada suatu kekuatan maha dahsyat, sesuatu sumber kecerdasan yang tak terbatas yang ikut mengambil bagian di dalam hidup kita, dan kita menerima itu tanpa banyak menolak. Justru ketika kita berserah diri, kita ini menjadi sangat waspada, sangat sadar. Kita berhenti memproyeksikan pikiran kita kepada masa yang akan datang, berimajinasi begini nanti kalau begini bagaimana nantinya, atau kita juga jadi berhenti untuk terlalu intens memikirkan masa yang sudah lewat, yang menyakitkan, masa-masa traumatik itu. Di dalam fenomena berserah diri, kita sesungguh-sungguh hadir di dalam kehidupan kita yang sekarang, di dalam realitas kita yang sekarang, dan kita merangkul momen itu meskipun pada saat itu, pada realita kita yang sekarang ada banyak sekali hal-hal yang bertentangan dengan impian kita, dengan keinginan kita. Saya ingin membagikan pengalaman saya bagaimana saya berserah diri. Jadi saya mengalami perang batin itu kurang lebih sekitar selama 7 tahun ya, bertahun-tahun yang lalu, belasan tahun yang lalu ketika saya masih sangat muda. Jadi di masa 7 tahun itu saya merasa hidup saya mandek, saya merasa berulang kali mengalami masalah yang sama, kemudian saya tidak tahu jalan keluarnya, segala sesuatunya terasa gelap, dan satu-satunya keputusan yang tampaknya pada saat itu harus saya ambil, keputusan itu bagi saya terasa sangat mengerikan, sangat gelap, sangat menakutkan. Jadi pokoknya saya tidak mau melangkah ke sana. Itu pasti bukan bukan keputusan yang benar pada saat itu, saya merasa begitu. Lalu seperti yang pernah saya ceritakan di video saya sebelumnya tentang shadow work ya, silakan kamu lihat video saya mengenai menerangi sisi gelap dalam diri. Semesta ini punya caranya sendiri untuk menarik kita, untuk menyeret kita pada satu tujuan tertentu ya. Jadi ketika suatu kejadian itu intens, suatu tantangan atau apa yang kita sebut sebagai cobaan itu terasa intens bagi kita, untuk kita, itu sebenarnya dimaksudkan untuk menunjukkan pada kita ada bagian dari diri kita yang harus kita lepas. Itu bisa saja berupa ketakutan kita, dogma, belief system, atau apapun itu. Biasanya hal ini tidak datang tiba-tiba. Jadi munculnya tantangan ini
sepertinya pelan-pelan tapi pasti. Dan semakin lama jika kita tidak mau melepas ketakutan dan ego kita, itu lama-lama akan terjadi apa yang disebut sebagai titik terendah dalam hidup kita atau tower moment, di mana kita seperti dihancurkan, kita seperti diseret. Sama seperti seorang anak yang tidak menuruti apa yang dikatakan orang tua, jadi dia diseret, dia dipaksa untuk berada pada meninggalkan ego atau meninggalkan ketakutan ataupun mindset lama ataupun belief system yang selama ini kita pegang dan kita kira itu adalah sesuatu yang mutlak benar. Pada saat itu ketika saya dalam tanda kutip dipaksa untuk berserah diri, itu justru menjadi momen ketika saya tidak lagi memiliki segala suatu pegangan, tidak lagi memiliki ego untuk dipertahankan. Tidak ada yang bisa saya lakukan selain berserah diri pada kenyataan yang ada. Maka saya menerima realitas saya pada saat itu. Saya menerima apa yang terjadi sebagaimana adanya. Tidak ada lagi ego, tidak ada lagi sesuatu yang menahan saya. Karena sudah semuanya sudah hancur gitu ya. Sudah istilahnya sudah berkeping-keping gitu. Dan kemudian keajaiban itu mulai datang. Ketika kita berserah diri, atau pada saat itu ketika saya berserah diri, pelan tapi pasti, justru saya mengalami peningkatan di dalam hidup saya, peningkatan kebahagiaan, peningkatan kesejahteraan gitu ya, perekonomian maksudnya. Kemudian satu hal yang sangat luar biasa dan menurut saya ini ajaib ya, saya justru tidak menemui atau tidak mengalami apa yang saya takutkan ketika saya harus melepaskan ego saya tadi, ketakutan saya yang saya pegang sama 7 tahun itu. Justru hal yang saya takutkan itu tidak terjadi ya. Itu membuat saya merasa heran, kok bisa ini tidak terjadi, padahal saya benar-benar sudah terpaksa betul harus menyiapkan diri untuk hal ini. Kalau nanti orang akan menghakimi saya, kalau nanti orang akan berkata apa kepada saya, tapi segala sesuatunya berjalan dengan lancar dan smooth ya. Inilah ketika kita sudah berada pada posisi yang benar, ketika kita sudah diselaraskan dengan apa yang dimaksudkan, dengan tujuan ilahi kita. Ketika kita berada pada posisi yang benar, maka apa yang kita takutkan itu tidak terjadi. Saya membuktikan sendiri bahwa segala ketakutan kita, ego kita itu hanya ilusi. Begitu kita melepas semuanya, kita berserah diri, ada kejadian demi kejadian yang membuat kita merasa ajaib, momen-momen ajaib. Kok bisa ya? Kok hidup saya malah lancar, semuanya mengalir dengan bebas gitu. Ini ajaib sekali. Akhirnya saya menyadari kebenaran dari kalimat ini, yaitu semakin kita semakin kecil penolakan kita terhadap perubahan yang terjadi ya, semakin kecil resistensi atau penolakan kita terhadap ego kita, maka pelajarannya akan semakin cepat, akan semakin mudah. Begitu pula sebaliknya, semakin tinggi penolakan kita, semakin keras ego kita, semakin kita tidak mau berubah, maka pelajarannya akan semakin panjang, semakin intens, semakin lama, sampai kemudian terjadilah sebuah tower moment. Jadi kehidupan kita itu kayak kena badai, kayak disambar petir, habis semua. Di dalam diri kita ini terdapat sebuah energi kehidupan yang saya sebut sebagai jiwa sejati, di mana jiwa sejati ini, dirimu yang paling dalam ini, terhubung dengan sang sumber kehidupan, dengan kecerdasan maha dahsyat di semesta ini yang kita sebut Tuhan. Nah, kita di dunia ini ingin belajar, ingin mengalami sendiri berbagai macam emosi dalam kehidupan ini untuk membuat jiwa kita menjadi lebih kaya. Namun kita tidak dimaksudkan untuk mandek pada satu fase. Kita harus mengalami kehidupan itu sendiri dengan lengkap. Jadi ketika kita sudah selesai di fase ini, kita diharapkan untuk beralih ke fase berikutnya. Yang sering terjadi adalah diri kita yang luar, yaitu ego, itu begitu takut untuk meninggalkan situasi yang lama, begitu takut untuk melangkah. Apalagi ketika kita memegang belief system, ketika kita memegang dogma begitu kuat, begitu erat, dan kita menyangka bahwa itulah sesuatu yang paling ideal, maka terjadilah sesuatu yang
membuat kita harus diselaraskan dengan tujuan ilahi tadi. Karena kita ini seharusnya terus maju naik kelas, tapi karena kita stop di kelas 1 ya, terus di situ kita harusnya naik kelas 2, kelas 3 tapi kita tetap di situ, maka sang guru, sang sumber kehidupan akan memberikan kita berbagai macam tantangan agar kita melek untuk terus maju ke kelas-kelas berikutnya. Ya, kira-kira seperti itu. Hidupmu terasa mandek, terasa berulang kali mengalami kejadian yang intens, tekanan yang intens, cobaan yang intens, dan itu terjadi kadang setahun, berapa kali, kadang terjadi dalam 1 bulan berkali-kali. Itu bisa terjadi dari kehilangan pekerjaan, contoh-contohnya kehilangan pekerjaan, sumber-sumber penghasilan yang menjadi semakin menurun, kebangkrutan, terlilit hutang, apa saja ya. Jadi energinya itu bisa dalam bentuk apapun, dan kita harus sangat peka untuk menyadari ada sesuatu yang sepertinya ingin mengubah kita, mengarahkan kita pada perubahan itu. Atau ketika teguran-teguran ini, cobaan-cobaan ataupun tantangan ini semakin intens, kita tidak mengetahuinya, kita tidak memahaminya. Rata-rata kita tidak memahaminya karena kita hanya menganggap itu sebagai lika-liku kehidupan saja. Kita tidak tahu pesannya. Itu rata-rata yang terjadi di dalam kehidupan kita manusia ini. Kita tidak mengerti pesannya. Kita pikir ya seperti itulah hidup gitu ya. Lika-likunya seperti itu. Namun sesungguhnya lika-liku itu ada maksud tertentu, dan kita diharapkan untuk hening, untuk untuk lebih sadar, untuk menangkap makna itu. Dan kemudian kita mengerti bahwa kita sedang disejajarkan dan kita sedang diselaraskan. Ketika ada kejadian seperti tower moment yang saya alami tadi, maka sesungguhnya itu adalah saatnya bagi kita untuk berserah diri. Namun saya juga harus menyampaikan di sini ada beberapa yang perlu diwaspadai yang berkaitan dengan berserah diri. Saya takutnya saya salah menyampaikan pemahaman ini. Ingat ya, berserah diri itu adalah fenomena batin yang membuat hati kita justru semakin tentram, semakin damai. Jadi contohnya gini, saya punya teman di mana dia terlibat hubungan toksik dengan pasangannya sendiri. Dia mengalami sebuah kejadian berulang, pertengkaran yang nggak ada ujungnya. Teman saya ini saya perhatikan memiliki suatu belief system ataupun keyakinan dalam diri dia yang menurut dia ketika seorang perempuan menikah, maka dia sudah sewajarnya memberikan pelayanan, menyerahkan hidupnya almost 100% kepada suaminya. Dia adalah tipikal orang, dan saya yakin banyak sekali di luar sana orang-orang yang memiliki belief system seperti ini, di mana ketika kita menikah, maka otomatis kita sebagai perempuan itu melebur dengan pernikahan itu sendiri, menyatu dan mengabdi sepenuhnya kepada pasangan dan juga kepada anak, pada keluarga. Kita seringkali melupakan diri kita sendiri. Inilah kekeliruannya, kekeliruan abadi menurut saya, terutama di culture kita ini di Indonesia ya. Jadi saya bukannya mengkritik ketika seorang istri itu memberikan pelayanan yang baik pada suami, bukan itu poinnya. Suatu waktu dia pernah berkata bahwa ya mungkin inilah sudah menjadi jalan hidup saya ini sudah menjadi bagian dari hidup saya yang harus saya terima. Saya terima saja sebagaimana adanya, saya tidak punya pilihan lain. Itu yang pernah dikatakannya pada saya. Di sinilah letak kekeliruannya. Menurut saya, berserah diri itu bukan menjadi begitu lemah, bukan menjadi membiarkan saja orang memperlakukan kita secara tidak adil ya, diperlakukan secara toksik seperti itu. Menurut saya ini justru berpegang teguh pada ego. Ya, dia mengira bahwa itulah cara berpasrah atau berserah diri karena mengira bahwa memang itulah yang diinginkan Tuhan di dalam hidupnya, dengan memegang erat belief system yang seperti itu, tanpa dia mengerti belief system tadi itu sesungguhnya adalah bagian dari egonya sendiri. Berserah diri yang benar menurut saya, yang tepat di dalam kasus ini adalah melepas kemelekatan keyakinan dia akan belief system tersebut. Bukan berarti kita melupakan peran kita sebagai istri, bukan seperti itu, namun kita harus memiliki batasan, meskipun itu terhadap pasangan kita sendiri. Jadi keteguhannya memegang belief system, keyakinannya yang begitu kuat tadi, justru
membuat dia menarik sendiri kejadian-kejadian yang intens yang melibatkan dia di dalam hubungan toksik. Berserah diri di sini artinya berserah diri terhadap kemelekatan, melepaskan ego dan ketakutannya tadi. Saya takut nanti, mungkin dia takut nanti dia dianggap sebagai istri yang tidak soleha, istri yang membangkang, istri yang tidak baik. Itu adalah egonya. Belief system itu yang harusnya dia lepaskan, dia pasrahkan. Dia harusnya mendengarkan bagaimana jiwanya, bagaimana suara hatinya. Ya, selama ini saya yakin banyak sekali dari kita di sana, di luar sana yang yang mematikan dorongan dari jiwa kita sendiri hanya karena kita takut melangkah atau takut bertentangan dengan belief system yang ada. Pada akhirnya dia akan terus didatangkan atau menarik kejadian-kejadian yang memang sebenarnya ditunjukkan bagi dia untuk melepaskan itu, tapi dia tidak mengerti dan malah salah melihat. Namun kebanyakan dari kita malah salah paham dan berkiblat pada arah yang salah. Baik, demikian video kali ini. Saya harap video ini dapat memberikan gambaran mengenai makna dari kalimat berserah diri yang sesungguhnya agar tidak ada lagi salah paham mengenai kalimat. Demikian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Salam damai, salam penuh.